Nah, judul hari ini AI dan media prompting, tapi perlu diketahui dalam proses produksi media, memang untuk beberapa platform itu memang ada yang menggunakan teks atau prompt untuk mengenerate beberapa media yang diperlukan. Tapi ada beberapa juga yang sudah dalam bentuk platform yang bisa kita gunakan atau bisa kita tinggal klik-klik kalau orang-orang yang request biasanya mintanya kayak gitu. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, ini adalah alat-alat yang umum ya, yang biasa mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian juga tidak asing lagi dengan beberapa alat AI. Nah, ini ada dibagi masing-masing kategori. Untuk alat AI-nya ada desain, desain itu bisa pakai Midjourney, terus kemudian konten bisa pakai Copy AI, terus ada juga ChatGPT untuk chatbot dan beberapa tools AI lainnya sesuai dengan kebutuhan kita yang sudah dikategorikan. Sebenarnya masih ada banyak lagi tools-tools AI yang bisa kita manfaatkan ataupun bisa menolong kita ya dalam membuat media, baik itu teks, video, grafis, ataupun audio. Nah, kali ini kita akan melihat lebih lagi tentang AI yang media ya, yang desain video dan juga tentang konten, chatnya, video, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat di sini ada beberapa alat yang nanti akan kita jelaskan untuk bisa jadi rekomendasi alat yang bisa Bapak Ibu Saudara sekalian gunakan. Nah, untuk agenda kita yang pertama yaitu AI dan media, sedikit introduction. Kemudian alat media AI, kita akan membahas 4 alat yang umum yang sering digunakan atau familiar untuk kalangan kita ya, yaitu Bing Image Creator, ada Ideogram, Adobe Firefly, dan juga Canva. Nah, untuk pengantar, untuk introduction dulu. Nah, AI di sini sifatnya menolong ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana ketika kita membuat media, karena awalnya dulu membuat media dengan proses yang panjang, proses yang perlu waktu yang cukup lama untuk membuat satu bentuk atau satu format media. Dengan AI ini bisa membantu meningkatkan kualitas pertama, kedua tentang kecepatan, keefektifan atau keefisienan kita dalam membuat satu media. Bahkan dengan AI ini kita bisa membuat dari satu konsep, bisa membuat bentuk-bentuk media lain secara cepat dan efisien. Nah, pastinya ini seperti yang Pak Max sampaikan di awal tadi, bahwa ini sifatnya membantu dan tidak bisa langsung tara, jadi nggak bisa gitu. Tapi dengan proses-proses yang berkelanjutan agar bisa menghasilkan media yang berkualitas dengan keefektifan atau kreativitas yang lebih mendalam lagi. Nah, untuk workflow, produk, dan usage, untuk step-stepnya bisa kita lihat secara singkat yang akan dijelaskan oleh Mas Pio. Nah, tentunya alat-alat AI itu kalau kita gunakan dengan sporadis, mungkin akan membuat kita bingung gitu. Maksudnya prosesnya itu harusnya mulai dari mana? Nah, kalau dari kami, dari tim Sabda Resources, kami mempunyai alur kerja. Yang pertama itu membuat ide, setelah jadi ide, kita biasanya susun jadi satu bentuk proposal, di mana di proposal itu sudah di-detailing judul, naskah, siapa yang terlibat, alat-alat apa saja yang digunakan. Habis itu lanjut ke proses produksi dan QC, kemudian proses derivatif dan produk turunan. Ini maksudnya dari konten yang kita buat di pertama, apakah kita bisa bentuk variasi bentuk lainnya. Kemudian kita salurkan di proses distribusi dan relasi dan follow up pengembangan. Ini lebih ke evaluasi proses atau konten yang kita udah buat, apakah kita bisa tambahkan nilai-nilai lain yang bermanfaat. Nah, secara detail kita akan lihat bagian ini. Nah, ini proses produksi yang kami lakukan dari tim Sabda Resources. Di sini ada warna orange dan ada warna hijau. Warna orange ini menunjukkan proses produksi konten media dari teks sampai ke medianya, baik itu audio, gambar, ataupun video. Untuk yang hijau itu adalah proses produk turunan. Produk turunan ini bisa dimulai dari apa saja, bisa dari audio artikel, bisa dari video presentasi, bisa dari bahan-bahan media apapun yang pada akhirnya nanti akan diproses ulang, baik itu transkrip ataupun ringkasan yang kemudian akan dibentuk kembali menjadi bentuk media yang baru. Nah, AI terlibat dalam semua proses bagian ini, baik dari penyusunan ide, kemudian menjadi teks, dan menjadi media. Dalam teks kebanyakan
AI membantu dalam menentukan topik atau membantu dalam proses pengerjaan teknis atau penerjemahan atau pembuatan transkrip atau membuat ringkasan dan artikel. Nah, untuk yang media yang kita akan bahas hari ini lebih dalam lagi, AI akan lebih banyak melakukan generative dari teks atau dari bahan media lain menjadi teks, kemudian di-generate ulang menjadi bahan media yang baru untuk menjadi audio, gambar, atau video. Nah, untuk media ini kita akan kebanyakan yang kami produksi itu adalah quote, infografis, video pendek, podcast, dan audiobook. Nah, kita akan lihat beberapa review produk. Sebenarnya ini akan kita lakukan di presentasi yang selanjutnya. Ini adalah hasil dari image generator yang kita gunakan dengan beberapa AI yang kita gunakan. Ini hasil dari beberapa event yang Sabda lakukan dari Sabda Unhack 2023 sampai Paskah kemarin. Nah, ini juga, nah, selain mengenerate gambar, beberapa produk media dari Sabda Resources juga menggunakan AI dalam proses penyusunan konsep, isi, gambar yang digunakan, dan produk-produknya dalam proses editnya juga. Nah, selanjutnya kita akan melihat alat atau platform-platform apa saja yang kami gunakan untuk melakukan proses pembuatan media.